Bismillah, perkenalkan nama saya Gatot Noveriatus, NIM 191041685, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Nursalin, SEMM. Berikut ringkasan saya tentang sejarah manajemen operasi. Sejarah manajemen operasi. Kegiatan operasi sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu. Sejak manusia mengenal cara berburu, memasak, dan membuat suatu benda. Pengetahuan atau cara tersebut berkembang terus dengan ditemukannya prinsip dan metode baru, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu ilmu tersendiri. Kemudian dengan dilengkapi masuknya unsur-unsur ilmu pengetahuan yang lain. Elemen-elemen yang mendasari manajemen operasi secara umum dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. 1. Konsep dasar manajemen produksi yang membedakannya dari disiplin ilmu yang lain. Misalnya konsep perencanaan tata letak, perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, persediaan, penjadwalan, dan pengendalian mutu. Kemudian ada teknik dan konsep yang dikembangkan melalui teori organisasi dan manajemen. Kemudian ada penerapan pengetahuan atau praktek yang dikembangkan dari disiplin ilmu lain, seperti ekonomi, keuangan, dan matematika. Penemuan-penemuan teknologi. Komputer dan laser merupakan contoh dari penemuan teknologi terakhir yang sangat berpengaruh dalam sistem produksi serta mendorong perkembangan teknologi, proses maupun produksi, yang antara lain menyebabkan perubahan dalam tata letak, jenis mesin atau peralatan, maupun proses produksi. Perkembangan manajemen operasi lebih terasa sejak revolusi industri pada abad ke-18. Pada saat itu, pola kerajinan tangan mulai tergeser dan sistem pabrik mulai berkembang. Adapun tokoh-tokoh di balik inovasi-inovasi dan penemuan ilmu manajemen operasi ini adalah pertama, Eli Whitney pada tahun 1800 dikenal karena mempopulerkan bagian yang dapat dibongkar pasang yang dicapainya melalui standarisasi dan pengendalian mutu pada pembuatan produk melalui kontrak yang ia tanda tangani dengan pemerintah Amerika untuk 10.000 pucuk senjata. Ia berhasil mendapatkan laba yang baik karena produk dijadikan bagian yang dapat dibongkar pasang. Kemudian ada Frederick W. Taylor pada tahun 1881 yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen. Beliau menyumbangkan seleksi personel, perencanaan dan penjadwalan, studi gerakan dan bidang faktor-faktor manusia yang sekarang populer. Salah satu sumbangsi yang ia berikan ialah bahwa manajemen semestinya lebih panjang akal dan agresif dalam membuat metode kerja. Pada tahun 1993, Henry Ford dan Charles Sorensen menggabungkan apa yang mereka tahu tentang standarisasi suku cadang dengan lini perakitan dan pengepakan makanan industri mail order, ditambah konsep lini perakitan assembly line, di mana para pekerja hanya berdiri di satu tempat dan bahan yang bergerak. Pengendalian mutu adalah sumbangsi berharga lain di bidang manajemen operasi. Walter Shewhart pada tahun 1924 menggabungkan pengetahuan yang dimilikinya tentang statistik dengan pentingnya suatu pengendalian mutu dan membuat suatu peta kendali mutu dari produk yang diambil dari sampel. Kemudian ada W. Edward Deming pada tahun 1950 dan Frederick Taylor percaya bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan proses dan lingkungan kerja agar mutu dapat lebih ditingkatkan. Manajemen operasi dapat terus berkembang dengan bantuan disiplin ilmu lainnya, termasuk teknik industri dan ilmu manajemen. Disiplin ilmu ini seiring dengan ilmu statistik, manajemen dan ekonomi telah banyak menyumbang untuk produktivitas yang lebih baik. Baiklah, sekian ringkasan sejarah manajemen operasi dari saya. Sekian dan terima kasih.